Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, luar biasa, gebrakan besar kembali akan terjadi di tanah air. Indonesia akan membuat mega proyek infrastruktur yang sangat canggih yang merupakan masa depan bagi transportasi tanah air, yang dimana proyek ini akan mendukung mobilitas bangsa Indonesia, mendukung kekuatan militer, dan mendukung kemajuan, keamanan, dan kekuatan negara kita tercinta Indonesia. Iya, karena saat ini Indonesia akan membangun proyek jalan tol yang sangat canggih, tepatnya di IKN. Jalan tol di IKN ini nantinya akan secara otonom akan dapat mengisi daya mobil listrik yang melewatinya. Dan jalan tol di IKN ini juga akan dapat dijadikan sebagai landasan darurat untuk pesawat terbang. Wah, sangat mengesankan ya. Iya, mobil listrik yang melewati jalanan IKN tidak akan pernah kehabisan daya, sehingga akan dapat digunakan sepanjang masa tanpa perlu takut lagi kehabisan baterai dan gak perlu lagi mengecas di rumah ataupun di SPKLU. Mantap ya. Dan yang bikin bangga jika proyek besar ini rampung, yaitu proyek jalan tol elektrik ini, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki fasilitas dan teknologi canggih yang diterapkan pada jalan tol. Luar biasa. Dan menurut Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, mengatakan bahwa penerapan teknologi jalan yang dapat mengisi ulang daya mobil listrik di tol IKN ini penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Dan sebagai informasi, teknologi charging line ini juga sudah dijalankan di beberapa negara Eropa untuk mendukung penggunaan mobil listrik. Dan selain di tol, teknologi jalan yang dapat mengisi daya mobil listrik juga akan diaplikasikan di area parkir IKN. Jadi setelah dilakukan pengaspalan, nantinya akan ada pemasangan lapisan tertentu di jalan tol untuk mendukung teknologi electric road ini. Dan selain jalan di IKN dapat ngecas mobil listrik karena memiliki kualitas yang sangat baik dan kuat, maka nantinya akan dapat digunakan sebagai landasan darurat bagi pesawat terbang. Faktor lain yang mendukung dapat dijadikan landasan darurat karena di IKN juga tidak akan ada lagi yang namanya tiang listrik. Kabel-kabel semraut juga tidak akan ada karena semuanya akan ditanam di bawah tanah, sehingga akan sangat mendukung bagi landasan darurat pesawat. Luar biasa ya. Nah, sekarang pasti bakal ada yang komentar, lah ngapain buang-buang duit, buang anggaran, bikin tol canggih, apalagi bisa dijadiin landasan darurat. Nggak penting banget. Eits, jangan salah, infrastruktur yang canggih dan kuat ini tentunya akan menunjang keberhasilan dan kemajuan suatu negara atau bangsa. Ingat, jika infrastruktur baik, maka transportasi akan berjalan lancar. Semua barang produksi, sumber daya akan lebih cepat sampai pada tujuan, sehingga akan menekan biaya produksi dan tujuan akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dan sebagai informasi, jalan tol yang dapat digunakan juga sebagai landasan darurat juga sudah diterapkan di negara-negara maju. Salah satunya adalah Jerman. Iya, selama Perang Dingin, beberapa bagian jalan raya dirancang untuk dijadikan lapangan terbang darurat demi mendukung mobilitas pertahanan negara. Sehingga hal ini juga sangat penting jika di kemudian hari kelak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu perang. Apalagi saat ini kondisi dunia juga tidak sedang baik-baik saja. Tengok saja Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, dan yang paling dekat dengan kita adalah China, Taiwan. Perang Dunia III bisa meletus kapan saja, sehingga kita harus selalu siap, seperti kata Prabowo. Masalah pertahanan tidak bisa tidak, kita harus bicara tentang perang. Kalau kita tidak mau mengerti soal perang, nanti kita akan kaget kalau terjadi perang sama kita. Lalu, bagaimana sih cara kerja tol sehingga dapat mengisi daya kendaraan secara otonom? Ya,
Seperti yang telah kami sampaikan, nantinya akan ada lapisan tertentu di jalan tol yang dapat mengecas kendaraan listrik. Di jalan tol IKN ini akan ada sebuah rel kecil di tengah jalur untuk mengalirkan listrik dari jalan ke kendaraan. Desain teknologi ini nggak jauh beda dengan trackset balap mobil mini skala ekstrim, yaitu berupa rel tepat di bawah kendaraan yang digunakan untuk melaju sesuai jalurnya. Setiap kendaraan listrik dilengkapi dengan semacam lengan pada bagian bawah yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Saat akan mengecas, pengguna kendaraan dapat menurunkan lengan agar terkoneksi langsung dengan rel, sehingga aliran listrik dapat tersambung. Namun, saat kendaraan berhenti, arus listrik akan secara otomatis ikut terputus. Jalan sejenis ini juga membuat pengguna tidak dapat menyalip kendaraan di depannya. Luar biasa ya. Jadi nggak perlu lagi tuh ngecas mobil dengan harus kendaraan berhenti dan berlama-lama nunggu cas mobil di IKN. Mantap ya, semua prasarana IKN sudah disiapkan demi Indonesia menjadi negara maju. Dan selain tol canggih IKN, saat ini infrastruktur untuk mobil terbang juga sudah dipersiapkan di IKN. Dan perusahaan raksasa Korea, Hyundai, akan uji coba di IKN tidak akan lama lagi. Ini bener-bener mantap banget. Nah, buat yang belum tahu infonya, langsung akan kami share infonya di video ini ya. Karena ini betul-betul kabar yang sangat membanggakan bagi tanah air. Loh, kenapa harus bangga? Ya jelas harus. Karena pertama, akan ada alih teknologi. Yang kedua, perusahaan raksasa Korea ini tidak mungkin mau uji terbang di Indonesia jika infrastrukturnya tidak mendukung untuk mobil terbangnya. Karena akan sangat merugikan Hyundai jika infrastruktur, fasilitas, dan kondisi lapangan tidak memadai untuk mobil terbang. Dengan kata lain berarti fasilitas dan infrastruktur yang disiapkan oleh negara sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan kriteria untuk menjadi negara maju dan bersih. Sehingga Hyundai sangat bersemangat untuk uji mobil terbangnya di tanah air. Mobil terbang atau taksi terbang Hyundai ini akan diuji coba pada Bandara Balikpapan atau Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur. Tempat ini akan jadi saksi sejarah yang dimana akan dilakukan uji terbang perdana pertama kalinya di dunia untuk penggunaan taksi terbang di IKN. Mantap ya. Dan perlu kami sampaikan bahwa taksi terbang memang masuk dalam sistem transportasi IKN yang disebut Intelligent Transport System atau ITS, yang dimana target pemerintah pada tahun 2045 nantinya kendaraan IKN akan dihuni oleh mobil-mobil terbang dan mobil ramah lingkungan lainnya. Jadi di IKN nanti nggak akan ada ya mobil dengan mesin bahan bakar fosil. Wah, luar biasa ya. Lalu menurut Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Berawi, mengatakan konsep mobil terbang ini mirip seperti drone besar yang dapat mengangkut penumpang dan barang. Teknologi ini tentu sangat memudahkan untuk mengakses jalan yang sulit ditempuh melalui jalan atau kendaraan darat. Sehingga cocok banget ya kendaraan ini digunakan di IKN yang medannya memang banyak bukit, pegunungan, dan hutan. Luar biasa ya. Iya, jadi itu info update mengenai perkembangan kemajuan tanah air. Gimana nih pendapatnya? Menurut teman-teman, apakah setuju nggak dengan semua langkah dan pembangunan pemerintah saat ini? Atau nggak setuju? Bantu dong berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk progres tanah air. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.